Anak-anak, selanjutnya Ibu masuk materi pengenalan tentang peta, ya. Apa aja komponen-komponen yang ada di dalam peta. Ibu tampilkan peta Indonesia. Apa aja komponen-komponen peta yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah judul. Nah, Indonesia, berarti ini peta Indonesia. Kemudian yang kedua adalah garis tepi. Nah, garis tepi ini penting untuk menunjukkan nanti letak-letaknya. Ini garis tepi, ya. Jadi kalau menggambar peta, buatlah dulu garis tepinya. Kemudian yang ketiga yang penting adalah skala, ya. Saat membuat peta seperti ini harus ada skalanya. Skala itu perbandingan, ya. Kalian belum belajar tentang skala di matematika, nanti dengan Pak Eko ya di kelas 5 ada, ya. Sedikit nanti ada. Nah, skalanya ada di sini. Skalanya berbunyi 1:5.200.000. Apa ini artinya? Artinya 1:5.200 itu artinya setiap 1 cm itu pada peta, 1 cm pada peta sebenarnya jarak sesungguhnya, ya, jarak sesungguhnya itu adalah 5.200.000. Ya, jadi di sini 1 cm adalah, tapi di peta. Tapi jarak sesungguhnya, kenyataannya itu 1 cm itu mewakili 5.200.000, ya. Nah, itu skala. Kemudian yang keempat adalah orientasi atau arah mata angin. Nah, harus ada arah mata angin. Nah, di sini arah mata angin. Supaya kita tahu, oh ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Nah, itu penting. Kemudian yang kelima adalah harus ada garis astronomis. Nah, garis astronomis tahu ya Nana? Garis astronomis Indonesia itu adalah ada garis bujur, ya, ini garis bujur yang lurus ke bawah, atas ke bawah dari utara sampai ke selatan, ini garis bujur. Kemudian ada garis lintang dari barat ke timur, ini garis lintang. Indonesia bujurnya 95 bt sampai 141 bt. Lintangnya 6 derajat sampai 11 derajat. Itu astronomis harus ada. Kemudian yang keenam adalah lettering atau tata penulisan, ya. Tata penulisannya banyak, bisa kota, bisa samudra, bisa teluk dan sebagainya, ditata dengan rapi seperti ini, ya. Ini selat, di sini samudra. Nah, ditata. Kota juga ada, kampung. Nah, ya. Kemudian kalau provinsi merah, provinsi. Nah, kalau wilayah negara lain ada nih, Malaysia, ya, Singapura. Ini ditata dengan rapi tulisan-tulisannya. Laut, ini Laut Jawa, supaya apa? Bisa dipahami, ya. Supaya bisa dipahami tata letaknya yang bagus, memakai huruf tegak. Nama kota bisa memakai huruf kecil untuk kota yang kecil, dan untuk ibu kota bisa memakai huruf besar, ya, seperti ini. Kota kecil dia huruf kecil aja, tapi kalau kota-kota besar itu pakai huruf kapital, ya. Nah, ini sudah diatur supaya terlihat perbedaannya, ya. Kemudian yang ketujuh adalah warna. Ini penting anak-anak, warna. Warna dalam peta itu ada 5 warna. Yang pertama hitam, kemudian biru, kemudian hijau, merah dan coklat, ya. Hitam ini menunjukkan batas, ya. Hitam itu menunjukkan batas wilayah, ya. Ada hitam, batas wilayah. Oh, di sini mereka pakai merah tapi putus-putus, ya. Boleh merah putus-putus. Nah, ini ada batasnya wilayahnya. Nah, ini wilayah Provinsi Riau.
berbatasan dengan Padang, Sumatera Barat. Nah, ini ada batasnya. Sama atau warna hitam, ya. Nah, kemudian biru. Nah, ini biru. Biru ini menunjukkan di peta adalah wilayah perairan. Nah, kita lihat ada degradasi warna biru, ada yang tua, ada yang agak muda, atau muda sekali. Nah, ini apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau yang tua sekali ini berarti perairannya dalam. Kemudian sampai ke muda itu berarti dangkal, ya. Itu bedanya. Harus ada beda warna birunya. Kemudian hijau itu menunjukkan dataran rendah atau hutan, ya. Dataran rendah atau hutan. Nah, kita lihat yang hijau nih. Wah, banyak sekali di Sumatera dan di Kalimantan. Ini menunjukkan hutan. Jadi, kalau di wilayah yang padat seperti Jawa, ini juga ada hutan sebagian, tetapi juga merupakan dataran rendah, ya. Kemudian warna merah. Nah, di sini tidak memakai warna merah, ya. Ini merah. Di sini. Merah ini menunjukkan jalan raya. Bisa ada jalan raya kecil, ya. Nggak kelihatan anak-anak, mungkin nanti pakai kelas kalian bisa kelihatan. Jalan, ini ada pakai jalan warna merah, ya. Atau bisa warna merah dipakai untuk ibu kota seperti ini di Surabaya, ya. Kemudian ini warna merah DKI, ini DKI, ini Cirebon, itu ya. Nih Jambi. Nah, ini untuk ibu kota misalnya, ya, merah kota. Kemudian warna coklat ya. Tuh, warna coklat itu menunjukkan dataran tinggi. Ini dataran tinggi, ya, atau disebut pegunungan, daerah pegunungan. Warna coklat, ya. Ada hampir semua wilayah kita punya dataran tinggi. Nah, kalau simbol syarat simbol itu bisa dibuat kecil, sederhana, dan jelas. Simbol titik itu biasanya untuk kota. Ini titik Tuban, ini Rembang, ini kota Jepara, titik hitam, dot, ya. Kemudian simbol garis itu bisa dipakai untuk batas wilayah, jalan, dan sungai, ya. Bisa dipakai putus-putus atau garis sambung, ya. Kemudian simbol luas itu menyatakan tempat dengan luas tertentu, ya, simbol luas. Kemudian yang ke-9 adalah legenda. Mana legenda, anak-anak? Legenda di sini. Nah, kotak ini legenda. Biasanya ditaruh di bawah atau bisa juga di atas. Legenda itu sebenarnya adalah keterangan. Sini diterangkan ada kotak ada kotak merah, ada dot. Apa ini? Nah, di sini kita tahu. Garis putus-putus apa? Garis lurus apa? Kemudian birunya ini apa? Nah, di sini semuanya ada. Warna juga di situ dijelaskan warna-warnanya. Biru itu lautan dengan kedalamannya ada, ya. Coklat itu dataran tinggi dengan ketinggiannya berapa. Nah, ini dijelaskan di dalam legenda. Oke. Kemudian harus ada sumber dan tahun pembuatan peta sehingga bisa diketahui, diupdate, harus ada tahunnya. Kalau bisa kita memiliki peta yang terbaru supaya terupdate batas-batas wilayahnya, karena memang mungkin ada pemekaran, ya. Pemekaran seperti Kalimantan sekarang ada provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini belum ada. Jadi Kalimantan Timur ini dibelah menjadi 2, dimekarkan, itu bisa menjadi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, ini belum ada, berarti ini sudah lama tidak terupdate, ya, begitu. Nah, ini harus diketahui supaya kita bisa menjelaskan nanti. Kok di sini nggak ada Kalimantan Utara? Sekarang kan sudah ada Kalimantan Utara. Nah, ini berarti sudah lama, ya, petanya. Kemudian yang terakhir adalah insert peta. Nah, di sini karena ini peta wilayah luas, maka tidak ada insertnya. Biasanya insert itu adalah wilayah yang ditonjolkan. Jika misalkan di wilayah Banten, maka Banten itu masuk dalam Pulau Jawa, ya. Nah, nanti di situ dikeluarkan insert itu kotak, ya. Boleh di ujung atas, di bawah, boleh di mana aja. Nah, itu ditunjukkan bahwa Banten itu bagian dari Pulau Jawa. Pulau Jawanya ditunjukkan dalam bentuk insert kotak kecil, di insert dimasukkan, ya, kawan anak insert. Nah, kalau lokasinya besar,
biasanya ngambilnya kecil. Kalau lokasinya kecil seperti Provinsi Banten, maka insertnya biasanya masuk pulau mana, gitu ya. Itu insert. Nah, nanti kita lihat insert itu ada di atlas anak-anak. Kalian boleh lihat atlas nanti ya. Nah, itu sedikit cara kita membaca peta dan kita mengetahui komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam peta. Mudah-mudahan kalian lebih paham dengan